Apakah Yesus datang ke dunia hanya menyerupai manusia, atau ia menjadi sepenuhnya manusia? Pertanyaan ini bukan sekadar perbedaan istilah. Jawabannya menentukan bagaimana kita memahami keadilan Allah, makna ketaatan Yesus, dan bahkan apakah Injil itu sungguh adil bagi manusia. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Yesus memang turun ke bumi, namun ia tetap Tuhan sepenuhnya, dan hanya mengambil bentuk manusia, tanpa sungguh-sungguh masuk ke kondisi manusia. Dalam pandangan ini, Yesus terlihat seperti manusia, berjalan seperti manusia, berbicara seperti manusia, namun di dalamnya tidak ada keterbatasan manusia sejati. Masalahnya Injil tidak berbicara seperti itu. Yohanes 1:14 berkata dengan sangat tegas, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Bukan menyerupai, bukan turun dalam wujud, tetapi menjadi. Kata menjadi berarti perubahan kondisi, bukan sekadar perubahan tampilan. Paulus menegaskan hal yang sama dalam Galatia 4:4. Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lahir dari perempuan berarti masuk ke proses manusia, masuk ke keterbatasan manusia, masuk ke realitas kehidupan manusia. Jika Yesus hanya Tuhan yang turun ke bumi tanpa benar-benar menjadi manusia, maka kelahirannya hanyalah simbol. Tetapi Injil tidak memberi ruang bagi simbol kosong. Roma 8:3 berkata, Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Bukan berarti Yesus berdosa, tetapi berarti ia masuk ke kondisi daging manusia yang rapuh. Mengapa ini penting? Karena sejak awal Injil ingin menegaskan satu hal. Allah tidak mengajar manusia dari jarak aman. Ia tidak memberi perintah dari posisi yang kebal. Ia turun, ia lahir, ia hidup, dan ia menjalani hidup manusia dari dalam. Jika Yesus tidak menjadi manusia sepenuhnya, maka sejak awal Injil sudah kehilangan keadilannya. Dan karena itu, pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini adalah pintu masuk untuk memahami, apakah ketaatan Yesus adalah teladan yang adil, atau hanya pertunjukan kuasa. Di part berikutnya, kita akan masuk lebih dalam pada satu kesalahan besar. Konsep Tuhan berkostum manusia, dan mengapa Injil justru menolaknya dengan sangat tegas. Pada bagian pertama, kita sudah melihat bahwa Injil tidak mengatakan Yesus menyerupai manusia, melainkan menjadi manusia. Sekarang kita masuk ke satu kesalahan besar yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan arah pemahaman iman. Kesalahan itu adalah gagasan ini, bahwa Yesus turun ke dunia tetap sebagai Tuhan sepenuhnya, tanpa benar-benar mengambil kodrat manusia yang utuh, sehingga kemanusiaannya hanya sebatas bentuk luar. Dengan kata lain, Yesus dipahami seperti Tuhan yang mengenakan kostum manusia. Sekilas ini terdengar aman, seolah-olah keilahian Yesus sedang dijaga. Namun justru disinilah Injil ditinggalkan. Karena Injil tidak pernah takut mengatakan bahwa Yesus sungguh masuk ke kondisi manusia. Filipi 2:7 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan dengan jujur, ayat ini tidak berkata, Yesus menyembunyikan keilahiannya, tetapi mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri bukan berarti berhenti menjadi ilahi, melainkan rela tidak menggunakan hak ilahinya. Jika Yesus tetap sepenuhnya Tuhan dalam arti kebal terhadap rasa takut, tidak bisa gagal, dan tidak bisa bergumul, maka ia tidak pernah benar-benar mengosongkan diri. Dan jika tidak ada pengosongan diri, maka Filipi 2 hanya menjadi bahasa puitis, bukan kenyataan. Ibrani 2:14 menegaskan hal ini dengan sangat konkret. Karena anak-anak itu adalah manusia dan mempunyai darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka. Bukan berada di antara mereka, bukan tampak seperti mereka, tetapi menjadi sama. Darah dan daging adalah istilah tubuh nyata, bukan simbol rohani. Kalau Yesus hanya Tuhan yang memakai tubuh sebagai wadah, maka ia tidak menjadi sama. Ia hanya menumpang. Masalahnya Injil tidak pernah memberi ruang untuk konsep itu. Lukas 2:52 mencatat, Yesus bertambah besar hikmatnya dan tubuhnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bertumbuh berarti ada proses, ada ketidaktahuan sebelumnya, ada pembelajaran. Tuhan yang kebal tidak bertumbuh. Tuhan yang sudah sempurna tidak belajar. Tetapi Injil tidak malu mengatakan Yesus bertumbuh. Jika kemanusiaan Yesus hanya ilusi, maka pertumbuhan ini hanyalah sandiwara. Dan jika Injil adalah sandiwara, maka iman kehilangan kejujurannya. Mengapa sebagian orang sulit menerima bahwa Yesus sungguh menjadi manusia? Karena mereka membawa definisi kemurnian buatan manusia, bahwa tubuh itu hina, bahwa keterbatasan itu tidak layak bagi Allah. Padahal Alkitab tidak pernah berkata demikian. Yang najis dalam Alkitab bukan tubuh, melainkan dosa. Tubuh diciptakan oleh Allah dan dinyatakan baik sejak awal. Karena itu ketika Yesus mengambil tubuh manusia,
Ia tidak sedang mencemari keilahian melainkan menguduskan kemanusiaan. Jika Yesus hanya Tuhan berkostum manusia, maka doanya tidak lahir dari ketergantungan, ketaatannya tidak lahir dari pilihan, dan penderitaannya tidak memiliki risiko. Itu bukan Injil, itu teater rohani. Tetapi Injil tidak mengajarkan Tuhan yang berpura-pura lemah. Injil mengajarkan Allah yang rela masuk sepenuhnya ke dalam kelemahan manusia, tanpa kehilangan keilahiannya, namun juga tanpa meniadakan kemanusiaannya. Di part berikutnya kita akan masuk ke bukti yang tidak bisa disangkal. Tubuh Yesus yang lapar, makan, dan hidup secara biologis. Dan di sana konsep Tuhan berkostum manusia akan runtuh dengan sendirinya. Pada bagian sebelumnya kita melihat bahwa Injil menolak gagasan Yesus adalah Tuhan yang hanya berkostum manusia. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling konkret. Wilayah yang tidak bisa diselamatkan dengan istilah rohani, karena ini menyangkut tubuh biologis. Injil mencatat bahwa Yesus lapar, haus, makan, minum, lelah, dan beristirahat. Ini bukan bahasa simbol, ini bahasa tubuh. Matius 4:2 berkata, "Dan setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah ia." Lapar bukan konsep rohani. Lapar adalah reaksi biologis dari tubuh yang kekurangan energi. Jika Yesus hanya berbentuk manusia, tanpa tubuh manusia sejati, maka laparnya hanyalah sandiwara. Tetapi Injil tidak memberi isyarat apapun bahwa ini sandiwara. Yohanes 4:6-7 mencatat, Yesus letih oleh perjalanannya lalu duduk di pinggir sumur. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Letih adalah tanda keterbatasan fisik. Tuhan yang kebal tidak letih. Tuhan yang tidak memiliki tubuh sejati tidak membutuhkan istirahat. Namun Injil tidak menutupinya, Injil menuliskannya apa adanya. Lebih jauh lagi, setelah kebangkitan, Yesus bahkan menegaskan tubuhnya secara sadar. Lukas 24:43 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Perhatikan ini baik-baik. Yesus makan di depan mata mereka. Ini bukan sekadar makan, ini pernyataan. Yesus tahu bahwa manusia akan tergoda menganggap dia hanya roh atau hanya penampakan. Karena itu ia makan untuk menegaskan tubuh ini nyata. Jika tubuh Yesus nyata, maka sistem tubuhnya juga nyata. Dan disinilah sebagian orang mulai tidak nyaman. Karena tubuh nyata berarti pencernaan nyata, proses biologis nyata, fungsi tubuh manusia nyata. Dan di titik ini mereka berkata, ini tidak layak bagi kemurnian Tuhan. Tetapi masalahnya bukan pada Injil, melainkan pada definisi kemurnian mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa tubuh manusia itu najis. Yang najis adalah dosa, bukan sistem tubuh. Yesus sendiri berkata dalam Matius 15:11, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Jika makan tidak menajiskan, maka proses tubuh juga tidak menajiskan. Kemurnian Allah tidak terancam oleh tubuh. Justru tubuh dimuliakan oleh kehadiran Allah. Karena itu, menyangkal tubuh Yesus yang nyata bukan sedang menjaga kekudusan, melainkan sedang menolak cara Allah bekerja. Jika Yesus sungguh lapar, sungguh haus, sungguh makan, maka ia sungguh memiliki tubuh manusia. Dan jika tubuhnya manusia, maka kemanusiaannya bukan ilusi. Kita tidak bisa berkata Yesus lapar tapi bukan manusia. Itu bukan iman, itu kontradiksi. Injil tidak memaksa kita memilih antara keilahian atau kemanusiaan. Injil menyatakan keduanya sekaligus tanpa mencampur, tanpa mengaburkan, tanpa mengurangi. Di part berikutnya kita akan masuk ke bukti yang lebih dalam lagi, doa Yesus. Karena doa tidak bisa dipalsukan. Doa menuntut ketergantungan. Dan ketergantungan hanya masuk akal jika Yesus sungguh memiliki kehendak manusia sejati. Jika tubuh Yesus membuktikan kemanusiaannya secara fisik, maka doa Yesus membuktikannya secara batiniah. Karena doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah tindakan ketergantungan. Seseorang berdoa karena ia membutuhkan, ia tidak berdaulat penuh atas keadaan, ia berada dalam posisi menerima. Dan disinilah persoalan besar muncul bagi pandangan yang berkata, Yesus tetap Tuhan sepenuhnya, hanya berbentuk manusia. Sebab jika Yesus tidak sungguh memiliki kehendak manusia, maka doanya kehilangan makna. Mari kita lihat Injil dengan jujur. Matius 2:9 mencatat doa Yesus di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kalimat ini sangat penting. Yesus tidak berkata, aku dan engkau memiliki satu kehendak yang sama. Ia berkata, kehendakku dan kehendakmu. Ini bukan bahasa simbol, ini bahasa kehendak yang nyata. Jika Yesus tidak memiliki kehendak manusia sejati, maka doa ini hanyalah dialog kosong. Tetapi Injil tidak pernah memperlakukan doa Yesus sebagai sandiwara. Markus 1:35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Mengapa Yesus berdoa sendirian? Mengapa ia mencari tempat sunyi? Karena doanya bukan pertunjukan. Doanya lahir dari ketergantungan yang nyata. Ibrani 5:7 menegaskan hal ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Perhatikan frasa ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan yang kebal, bukan sebagai sosok yang berpura-pura lemah, tetapi sebagai manusia. Ratap tangis bukan strategi. Ratap tangis adalah ekspresi batin yang tertekan. Jika Yesus tidak benar-benar manusia, maka ratap tangisnya adalah drama. Namun Injil tidak menulis drama. Injil menulis kenyataan. Sebagian orang berkata, doa Yesus hanyalah contoh bagi manusia. Tetapi contoh seperti apa? Jika di dalamnya tidak ada risiko? Jika Yesus tidak bisa menolak kehendak Bapa, maka ketaatannya bersifat otomatis. Dan ketaatan otomatis bukan ketaatan moral. Ketaatan sejati hanya ada jika ada kemungkinan untuk tidak taat. Dan kemungkinan itu hanya ada jika Yesus sungguh memiliki kehendak manusia. Disinilah keadilan Allah terlihat. Allah tidak menuntut manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dijalaninya sendiri. Yesus berdoa karena ia membutuhkan. Yesus taat karena ia memilih. Yesus menang karena ia setia, bukan karena ia kebal. Jika Yesus hanya Tuhan yang turun ke bumi, maka doanya hanyalah simbol pengajaran. Tetapi jika Yesus sungguh menjadi manusia, maka doanya adalah napas hidup manusia. Dan Injil jelas memilih yang kedua. Di part berikutnya kita akan masuk ke momen paling jujur dan paling berat. Ketakutan dan pergumulan Yesus di Getsemani. Karena takut bukan kelemahan iman, melainkan bukti kemanusiaan yang utuh. Ada satu momen dalam Injil yang sering membuat banyak orang tidak nyaman. Bukan karena sulit dipahami, tetapi karena terlalu manusiawi. Momen itu adalah Getsemani. Di taman itu Injil tidak menampilkan Yesus yang tenang dan kebal, melainkan Yesus yang sangat tertekan. Matius 2:8 mencatat, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini bukan bahasa simbol. Ini bahasa emosi yang ekstrim. Sedih sampai seperti mau mati bukan perasaan yang bisa dipalsukan. Jika Yesus tidak sungguh menjadi manusia, maka pernyataan ini kehilangan makna. Lukas 22:44 bahkan mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketakutan ini bukan dosa. Ketakutan ini adalah reaksi alami manusia yang menghadapi penderitaan nyata. Sebagian orang mencoba menyelamatkan gagasan bahwa Yesus tidak benar-benar manusia dengan berkata, itu hanya ekspresi lahiriah. Tetapi Injil tidak memperlakukan Getsemani sebagai ekspresi lahiriah. Injil menuliskannya sebagai pergumulan batin yang nyata. Ibrani 4:15 menegaskan, ia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Dicobai berarti ada tekanan, ada ketegangan, ada kemungkinan untuk menyerah. Jika Yesus tidak memiliki kehendak manusia sejati, maka pencobaan ini hanyalah simulasi, dan simulasi tidak menghasilkan ketaatan. Ketaatan hanya bermakna jika ada pilihan yang sungguh-sungguh. Getsemani bukan momen kelemahan iman, melainkan puncak ketaatan manusia Yesus. Ia takut namun tetap memilih taat. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia setia. Inilah perbedaan besar antara Tuhan yang turun tanpa berubah dan Allah yang sungguh menjadi manusia. Yang pertama hanya menunjukkan kuasa, yang kedua menunjukkan kasih dan keadilan. Jika Yesus tidak sungguh menjadi manusia, maka penderitaannya tidak setara dengan penderitaan manusia. Tetapi Injil berkata, ia masuk ke titik terdalam penderitaan manusia, tanpa berdosa, tanpa melarikan diri, tanpa jalan pintas. Dan justru karena itu ketaatannya bernilai kekal. Di part berikutnya kita akan mengikat semua ini pada satu pertanyaan besar. Keadilan Allah. Mengapa demi keadilan Yesus harus setara dengan manusia, bukan hanya menyerupainya? Sampai di titik ini kita sudah melihat bahwa Yesus memiliki tubuh manusia, berdoa sebagai manusia, takut dan bergumul sebagai manusia. Sekarang muncul satu pertanyaan besar. Mengapa semua itu harus terjadi? Mengapa Allah tidak memilih cara yang lebih mudah? Mengapa Yesus tidak cukup turun sebagai Tuhan saja? Jawabannya ada pada satu kata, keadilan. Allah tidak hanya maha kuasa, ia juga adil. Dan keadilan menuntut kesetaraan posisi. Jika manusia jatuh dalam kondisi manusia, maka manusia harus dipulihkan dari dalam kondisi itu. Roma 15:19 berkata, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Perhatikan baik-baik, yang dibandingkan adalah manusia dengan manusia. Adam jatuh sebagai manusia. Maka ketaatan yang memulihkan juga harus dijalani sebagai manusia. Jika Yesus taat sebagai Tuhan yang kebal, maka perbandingan ini runtuh. Karena itu Ibrani 2:17 berkata dengan sangat tegas,
Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kata harus di sini sangat penting, bukan pilihan, bukan sekadar simbol, tetapi keharusan demi keadilan. Jika Yesus tidak disamakan dengan manusia, maka ia tidak layak menjadi wakil manusia, dan tanpa wakil yang setara, tidak ada keadilan. Ibrani 2:18 melanjutkan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia menolong karena ia pernah berada di posisi itu, bukan karena ia tahu secara teori, tetapi karena ia mengalami secara nyata. Inilah yang sering diabaikan. Keadilan bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses. Jika prosesnya tidak adil, maka hasilnya kehilangan makna moral. Yesus tidak taat dari posisi istimewa. Ia taat dari posisi yang sama dengan manusia. Dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam penderitaan. 1 Korintus 15:21 menegaskan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Bukan satu Tuhan, bukan satu penampakan ilahi, tetapi satu manusia. Inilah sebabnya Injil begitu konsisten. Yesus harus sepenuhnya manusia, atau keselamatan kehilangan keadilannya. Jika Yesus hanya menyerupai manusia, maka ia bukan pengganti yang setara. Jika ia hanya turun sebagai Tuhan, maka ia bukan wakil manusia. Tetapi Injil berkata, ia adalah Adam yang baru, bukan dari surga ke atas manusia, melainkan dari dalam kemanusiaan itu sendiri. Di part berikutnya kita akan menghadapi pertanyaan paling serius. Jika Yesus tidak sepenuhnya manusia, apa saja yang sebenarnya runtuh dalam iman Kristen? Dan jawabannya jauh lebih besar daripada yang sering disadari. Sampai di titik ini pertanyaannya tidak lagi sederhana. Ini bukan soal istilah, bukan soal sudut pandang, bukan soal gaya teologi. Ini soal fondasi iman itu sendiri. Mari kita jujur dan berani bertanya. Jika Yesus tidak sepenuhnya manusia, apa yang sebenarnya masih tersisa dari Injil? Jawabannya berat. Yang runtuh bukan satu ayat, tetapi seluruh struktur keselamatan. Pertama yang runtuh adalah penebusan yang adil. Ibrani 9:22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapa? Bukan darah simbol. Bukan darah ilusi, tetapi darah manusia sejati. Jika Yesus tidak sungguh menjadi manusia, maka darahnya bukan darah manusia, dan penebusan menjadi simbol kosong. Kedua yang runtuh adalah peran Yesus sebagai pengantara. 1 Timotius 2:5 berkata, karena Allah itu Esa dan Esa pula, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik, manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan yang menyerupai manusia, bukan ilahi yang berkostum manusia. Jika Yesus bukan manusia sejati, maka ia tidak berdiri di tengah. Ia hanya berdiri di satu sisi. Dan pengantara yang tidak berdiri di tengah bukan pengantara. Ketiga yang runtuh adalah teladan ketaatan. Jika Yesus tidak sungguh manusia, maka ketaatannya tidak setara dengan ketaatan manusia. Ia taat tanpa risiko. Ia menang tanpa kemungkinan gagal. Itu bukan teladan moral, itu hanya demonstrasi kuasa. Padahal Injil berkali-kali berkata, turutilah teladanku. Teladan hanya bermakna jika dijalani dalam kondisi yang sama. Keempat, yang runtuh adalah makna pencobaan. 1 Yohanes 4:2-3 berkata, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat ini tidak muncul tanpa alasan. Rasul Yohanes menghadapi ajaran yang menyangkal kemanusiaan Yesus, dan ia tidak menyebutnya perbedaan pendapat, tetapi penyangkalan serius. Karena jika Yesus tidak datang sebagai manusia, maka pencobaannya bukan pencobaan sejati. Dan jika pencobaannya tidak sejati, maka kemenangannya tidak relevan bagi manusia. Kelima, yang runtuh adalah harapan manusia. Ibrani 2:14 berkata, karena anak-anak itu adalah manusia dan mempunyai darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka. Mengapa? Supaya manusia tahu, ketaatan itu mungkin, kesetiaan itu mungkin, kehidupan yang berkenan kepada Allah itu mungkin, bukan karena manusia kuat, tetapi karena Allah telah menunjukkan jalan itu dari dalam kemanusiaan. Jika Yesus hanya menyerupai manusia, maka Injil tidak lagi berbicara tentang harapan, melainkan tentang jarak. Dan Injil tidak pernah berbicara tentang jarak. Injil berbicara tentang kedekatan. Di part terakhir kita akan menutup semua ini bukan dengan debat, melainkan dengan makna terdalam. Mengapa justru dalam kerendahan menjadi manusia, kemuliaan Allah dinyatakan sepenuhnya? Setelah melewati seluruh rangkaian ini, kita sampai pada satu titik yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa mengatakan Yesus sungguh menjadi manusia berarti merendahkan Allah, padahal Injil justru berkata sebaliknya. Kemuliaan Allah tidak berkurang ketika ia menjadi manusia. Kemuliaan itu justru dinyatakan sepenuhnya di sana. Filipi 2:8-11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Perhatikan urutannya dengan jujur. Yesus menjadi manusia merendahkan diri taat mati baru kemudian ditinggikan. Artinya, kemuliaan tidak dilewati tetapi dilahirkan melalui ketaatan manusia Yesus. Jika Yesus tidak sungguh menjadi manusia, maka perendahan diri ini hanyalah bahasa simbol. Tetapi Injil tidak menulis simbol, Injil menulis sejarah keselamatan. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13:15, "Aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Teladan apa? Bukan teladan kuasa, bukan teladan kebal terhadap penderitaan, tetapi teladan kerendahan, ketaatan, dan kasih. Teladan itu hanya masuk akal jika Yesus menjalani hidup dalam kondisi manusia sejati. Disinilah banyak orang keliru. Mereka membayangkan Allah harus dijaga dari rasa lapar, dari rasa takut, dari tubuh, dari air mata. Padahal Injil tidak pernah takut akan hal-hal itu. Yang Injil takuti hanyalah dosa. Tubuh bukan dosa, keterbatasan bukan dosa, air mata bukan dosa. Yesus menang bukan karena ia kebal, tetapi karena ia setia di tengah keterbatasan. Roma 8:32 berkata, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua." Menyerahkan kemana? Bukan hanya ke kayu salib, tetapi ke seluruh perjalanan hidup manusia. Lahir, bertumbuh, lapar, lelah, berdoa, takut, taat. Allah tidak menyelamatkan manusia dari luar pengalaman manusia. Ia menyelamatkan manusia dengan masuk ke dalamnya. Karena itu Injil tidak pernah mengajarkan Tuhan yang hanya turun ke bumi. Injil mengajarkan firman yang menjadi manusia. Bukan Tuhan berkostum manusia, bukan ilahi yang berpura-pura lemah, tetapi Allah yang sungguh adil, yang tidak menuntut dari manusia sesuatu yang tidak pernah ia jalani sendiri. Dan disitulah kabar baik Injil berdiri kokoh. Bukan karena manusia kuat, tetapi karena Allah telah menunjukkan bahwa ketaatan itu mungkin, kesetiaan itu mungkin, hidup yang berkenan itu mungkin. Bukan dengan kekuatan ilahi yang kebal, melainkan melalui kemanusiaan yang taat. Dan itulah sebabnya ketika kita berkata, Yesus sepenuhnya manusia, kita tidak sedang merendahkan Allah, kita justru sedang memuliakannya. Karena hanya Allah yang benar-benar besar yang berani merendahkan dirinya tanpa kehilangan kemuliaan. Setelah membahas panjang lebar apakah Yesus sungguh menjadi manusia, sekarang kita harus melangkah ke pertanyaan yang lebih tegas. Jadi, siapa Yesus menurut Alkitab? Pertanyaan ini penting karena terlalu sering Yesus didefinisikan berdasarkan logika manusia, filsafat, atau rasa tidak nyaman pribadi. Padahal Alkitab tidak pernah menyerahkan identitas Yesus kepada spekulasi. Yesus sendiri pernah bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius 16:13. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawabannya beragam. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, Elia, atau salah satu nabi. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Matius 16:15. Pertanyaan ini menunjukkan satu hal penting. Pendapat orang banyak tidak cukup. Jawaban iman tidak dibangun di atas asumsi tetapi di atas pewahyuan. Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup." Matius 16:16 dan Yesus menegaskan, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 17 artinya, identitas Yesus bukan hasil logika manusia melainkan penyataan Allah sendiri. Injil Yohanes menegaskan tujuan penulisan Alkitab dengan sangat jelas. Yohanes 20:31 berkata, "Semua ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup." Alkitab tidak ditulis untuk membuka ruang tafsir bebas tanpa batas, tetapi untuk memberi kesaksian yang jelas. Karena itu, pertanyaan siapa Yesus tidak bisa dijawab dengan menurut saya atau menurut logika saya. Ibrani 1:1-2 berkata, "Pada zaman dahulu Allah berulang kali, dan dalam pelbagai cara berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya." Ini penting. Yesus bukan sekadar guru moral, bukan hanya nabi lanjutan, dan bukan figur simbolik. Ia adalah cara Allah berbicara secara langsung kepada manusia. Jika kita menolak kesaksian Alkitab tentang Yesus, maka kita tidak sedang membahas Yesus yang Alkitab ajarkan, melainkan Yesus versi kita sendiri. Dan Yesus versi manusia tidak memiliki kuasa menyelamatkan. Karena itu seri ini tidak akan bertanya, menurut logika manusia siapa Yesus? Tetapi, menurut Alkitab, siapa Yesus itu sebenarnya? Di part berikutnya, kita akan mengikat jawabannya secara konkret. Yesus sebagai manusia sejati, bukan simbol, bukan ilusi, dan bukan sekadar bentuk luar. Setelah kita menegaskan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, muncul satu pertanyaan penting. Jika Yesus manusia sejati, lalu bagaimana dengan keilahiannya? Apakah ia berhenti menjadi ilahi,
Alkitab menjawab dengan sangat hati-hati, namun juga sangat tegas. Yesus tidak kehilangan natur ilahinya, dan juga tidak mengorbankan natur manusianya. Ia memiliki dua natur, tetapi bukan dua pribadi. Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, firman menjadi manusia bukan berubah menjadi makhluk lain, dan bukan meninggalkan keilahiannya. Artinya, yang ilahi masuk ke dalam kemanusiaan, bukan bercampur, bukan menyamar. Filipi 2:6-7 menjelaskan caranya. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri bukan berarti berhenti menjadi ilahi. Mengosongkan diri berarti tidak menggunakan hak ilahinya, tidak bertindak dari posisi kuasa ilahi, rela hidup dalam keterbatasan manusia. Inilah kesalahan umum. Banyak orang mengira dua natur berarti campuran. Padahal Alkitab tidak pernah berkata, Yesus setengah Tuhan dan setengah manusia. Kolose 2:9 berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Perhatikan kata secara jasmania. Artinya, keilahian tidak hilang, tetapi berdiam di dalam tubuh manusia. Maka dua natur itu tidak bercampur. Yesus bukan makhluk campuran tidak dibagi. Yesus bukan dua pribadi tidak disamarkan. Yesus bukan Tuhan berkostum manusia. Ia sungguh manusia dan sungguh ilahi dalam satu pribadi yang sama. Inilah fondasi yang akan kita pakai untuk memahami seluruh hidup Yesus di dunia. Di part berikutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sering membingungkan. Jika Yesus punya dua natur, mengapa ia bisa lapar tapi juga mengampuni dosa? Mengapa ia berdoa, tapi juga berkata, Aku dan Bapa adalah satu? Setelah kita memahami bahwa Yesus memiliki dua natur, ilahi dan manusia, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dua natur itu bekerja dalam kehidupan Yesus? Apakah ia kadang menjadi Tuhan, lalu kadang menjadi manusia? Atau apakah natur itu bercampur menjadi satu? Alkitab tidak mengajarkan hal-hal itu. Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih sederhana, namun sering diabaikan. Yesus adalah satu pribadi yang bertindak melalui dua natur yang berbeda, bukan dua pribadi, bukan dua kesadaran yang terpisah, dan bukan satu natur campuran. Satu pribadi, dua natur. Artinya, yang bertindak selalu Yesus yang sama, tetapi cara ia bertindak mengikuti natur yang sedang dijalani. Inilah kunci untuk membaca Injil dengan benar. Ketika Yesus lapar, itu bukan karena natur ilahinya lapar, melainkan karena natur manusianya sungguh nyata. Ketika Yesus tidur di perahu, itu bukan sandiwara, itu keterbatasan manusia sejati. Tetapi ketika Yesus mengampuni dosa atau menenangkan badai, itu bukan karena ia berubah mode, melainkan karena otoritas ilahinya tetap ada dalam dirinya. Yohanes 5:19 berkata, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Ayat ini sering disalahpahami seolah-olah Yesus lebih rendah. Padahal ini justru menunjukkan bagaimana Yesus hidup sebagai manusia yang taat. Ia tidak bertindak dari hak ilahinya, melainkan dari ketergantungan manusia kepada Allah. Namun di saat yang sama Yesus juga berkata dalam Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Ini bukan kontradiksi. Ini dua pernyataan yang lahir dari dua natur yang berbeda, namun dari satu pribadi yang sama. Sebagai manusia, Yesus taat dan bergantung. Sebagai yang berasal dari Allah, ia memiliki kesatuan dengan Bapa. Jika kita mencampur dua natur ini, kita akan kebingungan. Jika kita memisahkannya, kita akan kehilangan Injil. Ibrani 4:15 memberi keseimbangan yang sempurna. Ia telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Dicobai, manusia sejati tidak berdosa. Kesucian ilahi terjaga. Yesus tidak menghindari pencobaan dengan kuasa ilahinya, tetapi ia menaklukkannya melalui ketaatan manusia yang sempurna. Itulah sebabnya Yesus bisa merasa takut namun tetap setia. Yesus bisa berdoa namun juga memberi hidup. Bukan karena ia berganti peran, tetapi karena dua natur bekerja tanpa saling meniadakan. Maka ketika kita membaca Injil, jangan bertanya, ini Yesus manusia atau Yesus Tuhan? Tetapi tanyakan, dari natur mana Yesus bertindak di momen ini? Dengan cara itu, Injil menjadi jernih, bukan membingungkan. Di part terakhir, kita akan menutup dengan satu pertanyaan penting. Mengapa dua natur ini mutlak diperlukan untuk keselamatan? Dan apa yang runtuh jika salah satunya dihilangkan? Setelah memahami bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, sungguh manusia dan sungguh ilahi, sekarang kita harus menjawab pertanyaan terakhir. Mengapa ini mutlak diperlukan? Apa yang sebenarnya runtuh jika salah satu natur dihilangkan? Jawabannya sangat serius. Bukan satu ayat yang bermasalah, melainkan seluruh bangunan keselamatan. Jika Yesus bukan sungguh manusia,
keadilan runtuh. Keselamatan bukan hanya soal hasil tetapi soal keadilan proses. 1 Timotius 2:5 berkata, "Karena Allah itu Esa dan Esa pula, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Perhatikan, manusia Kristus Yesus pengantara harus berdiri di tengah. Ia harus sungguh mewakili manusia. Jika Yesus tidak sungguh manusia, Ia tidak bisa mewakili manusia. Ia tidak bisa taat dari posisi yang sama. Ia tidak bisa menderita secara setara, maka keselamatan menjadi tidak adil. Allah tidak menyelamatkan manusia dari posisi yang tidak pernah Ia jalani. 2. Jika Yesus bukan sungguh ilahi, keselamatan tidak berdaya. Di sisi lain, jika Yesus hanya manusia, maka ketaatannya tidak memiliki kuasa kekal. Ibrani 7:25 berkata, "Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah." Kata "dengan sempurna" di sini penting. Manusia biasa bisa taat, bisa mati, tetapi tidak bisa menyelamatkan dunia. Jika Yesus bukan berasal dari Allah, maka pengorbanannya terbatas. Tetapi karena Ia juga ilahi, ketaatan manusianya memiliki nilai kekal. 3. Dua natur menjawab satu masalah besar, dosa manusia. Roma 8:3-4 berkata, Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Perhatikan urutannya. Anak diutus asal ilahi dalam daging, kemanusiaan nyata tuntutan hukum digenapi, keadilan terpenuhi jika salah satu bagian hilang, rangkaian ini putus. Yesus menggenapi hukum bukan sebagai Tuhan yang kebal, melainkan sebagai manusia yang taat, dan karena Ia berasal dari Allah, ketaatan itu memiliki kuasa menyelamatkan. 4. Dua natur menjaga Injil dari dua ekstrem berbahaya. Tanpa dua natur, jika hanya ilahi, Injil menjadi jarak. Jika hanya manusia, Injil menjadi tak berdaya. Tetapi dengan dua natur, Allah mendekat tanpa kehilangan kemuliaan. Manusia diangkat tanpa meniadakan keadilan. Inilah keindahan Injil. Bukan campuran, bukan kompromi, melainkan kesatuan yang adil. Yesus tidak setengah Tuhan dan setengah manusia. Ia bukan Tuhan berkostum manusia. Ia juga bukan manusia biasa yang diangkat. Menurut Alkitab, Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur yang utuh, manusia sejati dan ilahi sejati. Dan justru karena itu, keselamatan menjadi adil, nyata, dan penuh kasih. Jika Yesus tidak sungguh manusia, Ia tidak bisa mewakili manusia. Jika Ia tidak sungguh ilahi, Ia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tetapi karena Ia adalah keduanya, Injil berdiri kokoh putih di atas hitam.